Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung di acara Zoom spesial pada malam hari ini. Untuk kelancaran acara pada malam hari ini, Bapak Ibu diminta untuk menonaktifkan suara dan mengaktifkan kamera. Silakan Bapak Ibu untuk diaktifkan kameranya. Bapak Ibu, untuk link absensi nanti kita akan berikan pada akhir acara ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menulis hadir di kolom chat. Baik sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Advokat Indonesia yang telah mempersilahkan saya menjadi moderator pada malam hari ini. Perkenalkan nama saya Leni Febrianti yang akan menjadi moderator pada malam ini. Yang terhormat Ketua Umum Advokat Indonesia Ibu Vindi Ayu Notarisani SH. Mal- yang terhormat, yang terhormat pemateri kita malam ini Ibu Pratiwi Sulistyowati SH MH. Yang terhormat rekan-rekan peserta paralegal. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara pelatihan ini dibuka, saya akan membacakan susunan acara ini beserta tata tertibnya. Materi akan diberikan oleh Ibu Pratiwi Sulistyowati SH MH hingga pukul 21.00 hingga selesai. Maaf. Adapun tata tertib peserta yang harus dipatuhi, satu, peserta hadir atau masuk portal Zoom 20 menit sebelum acara. Dua, peserta wajib berpakaian rapi. Tiga, peserta wajib mengaktifkan kamera. Empat, peserta wajib menonaktifkan suara saat pemaparan materi. Lima, peserta wajib menjaga sikap saat mengikuti pelatihan ini. 6. Peserta wajib raise hand terlebih dahulu jika ada pertanyaan atau tanggapan. 7. Peserta dilarang melakukan aktivitas saat on-cam kamera. 8. Peserta wajib mengisi G-form kehadiran. 9. Peserta wajib menggunakan background yang telah disediakan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kalau ke bawah ya. Berdoa selesai. Sebelum pemateri memaparkan materi, izinkan saya untuk memaparkan sekilas profil dari pemateri kita hari ini. Untuk sesi berikutnya, kami persilakan untuk Ibu Pratiwi Sulistyowati MSH MH untuk memaparkan materi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak ya? Ya. Kedengaran nggak mikrofonnya? Dengaran, Bu. Oh ya, ya udah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam pertemuan Zoom ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Yang kami hormati Ketua Umum Organisasi Advokat Indonesia, Ibu Vindi. Yang kami hormati Sekjen Advokat Indonesia. Yang saya hormati seluruh peserta dalam acara webinar Hukum Perceraian Indonesia. Ya, perkenalkan saya Pratiwi Sulistyowati. Baik, kita mulai dengan Hukum Perceraian Indonesia ya, bab 1, landasan hukum dan asas perceraian di Indonesia. Di Indonesia, hukum perkawinan dan perceraian menganut sistem hukum multipersonalis yang membedakan penanganan hukum berdasarkan agama yang dianut oleh para pihak.
Kerangka regulasi utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai payung hukum nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kompilasi hukum Islam berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 khusus bagi pemeluk agama Islam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim. Asas utama perceraian, dipersulitnya perceraian, ultimatum remendium. Hukum positif Indonesia menganut prinsip bahwa perkawinan adalah ikatan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perceraian hanya diposisikan sebagai pintu darurat, ultimatum remendium, dan hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan mengupayakan mediasi secara maksimal. Yurisdiksi pra-peradilan, dualisme peradilan. Kompetensi absolut pengadilan dalam perkara perceraian ditentukan secara tegas oleh agama pasangan saat pernikahan dicatatkan. Masuk ke kategori subjek hukum. Pengadilan agama, warga negara beragama Islam, akte buku nikah dari KUA. Pengadilan negeri, warga negara beragama Islam, akte dari catatan sipil. Jenis permohonan gugatan, kategori, pengadilan agama, cerai talak diajukan oleh suami, cerai gugat diajukan oleh istri. Gugatan perceraian diajukan oleh penggugat suami istri terhadap tergugat dalam pengadilan negeri. Kategori hasil akhir perkara, pengadilan agama, penetapan ikrar talak, cerai talak, atau putusan perceraian, cerai gugat, akte cerai dari pengadilan agama. Putusan perceraian yang diresmikan oleh penerbitan akte perceraian oleh Dinas Dukcapil, pengadilan negeri. Kita lanjut ke alasan-alasan perceraian yang sah. Perceraian tidak dapat dilakukan semata-mata atas kesepakatan bersama tanpa alasan hukum. Menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat terjadi jika memuat salah satu alasan berikut. Ini perlu dicatat ya. 8 alasan legal perceraian. 1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, atau perbuatan tercela lain yang sulit disembuhkan. Alasan kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat KDRT, baik fisik maupun verbal yang membahayakan jiwa fisik pasangan. Alasan kelima, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Alasan keenam, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus jika tanpa ada harapan akan hidup rukun kembali. Alasan ketujuh, suami melanggar taklid talak yang diucapkan saat akad nikah, khusus untuk agama Islam. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, khusus hukum Islam. Lanjut ke prosedur dan tahapan hukum acara persidangan. Berikut alur baku penanganan perkara perceraian di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Ini yang kadang-kadang ya kurang diperhatikan ya, baik pada pemohon maupun kuasa hukum. Jadi memang harus diperhatikan ini untuk tahap pertama, pendaftaran perkara dan penyusunan surat gugatan atau permohonan. Mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah hukum domisili tergugat, kecuali untuk cerai gugat muslim, di mana gugatan diajukan di pengadilan tempat kediaman istri. Nah, tahap kedua, pemanggilan para pihak dan sidang pertama. Jurusita pengadilan menyampaikan rilas pemanggilan resmi
pihak penggugat dan tergugat diwajibkan hadir secara langsung atau diwakili kuasa hukum. Tahap ketiga, proses mediasi wajib. Perma nomor 1 tahun 2016. Hakim mediasi ditunjuk untuk mendamaikan para pihak jangka waktu maksimal 30 hari. Jika mediasi berhasil, perkara dicabut. Jika mediasi gagal, proses berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Yang tahap keempat, tanya jawab, jawab menjawab, gugatan, jawaban, replik atau duplik. Proses penyampaian argumentasi tertulis antara penggugat dan tergugat, termasuk pengajuan rekonvensi, gugatan balik terkait hak asuh, nafkah, dan harta. Tahap yang kelima, pembuktian, surat atau saksi. Pengajuan bukti otentik, nah ini wajib. Buku nikah, KTP, akta lahir anak, bukti digital, serta minimal 2 orang saksi keluarga atau orang terdekat atau kawan yang mengetahui keretakan rumah tangga secara langsung. Tahap selanjutnya, putusan dan penerbitan akte cerai. Pembacaan putusan hakim khusus cerai talak dilanjutkan dengan sidang ikrar talak setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Ini biasanya keluar nanti putusan cerai dulu. Lanjut ke akibat hukum perceraian. Hak asuh anak dan nafkah anak. Nah ini agak-agak pelik nih ya kan. Berdasarkan pasal 105 Hukum Kompilasi Islam dan SEMA nomor 1 tahun 2017, anak yang belum mumayyid itu atau di bawah usia 12 tahun secara yuridis prioritas hak asuhnya jatuh pada ibu. Panjang ibu tidak memiliki cacat moral atau hukum yang membahayakan anak. Ayah tetap berkewajiban menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa atau mandiri. Yang kedua, pembagian harta gonogini atau harta bersama. Harta bersama itu harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dibagi 50-50 antara suami dan istri saat cerai. Kedua, harta bawaan, hadiah atau warisan. Harta yang diperoleh sebelum menikah atau diperoleh melalui hibah. Warisan tetap menjadi hak milik masing-masing pihak, kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya ada hak-hak finansial istri, perspektif pengadilan agama. Jenis hak nafkah. Nafkah idah. Nafkah idah itu nafkah selama masa tunggu 3 bulan atau 90 hari yang wajib diberikan mantan suami, kecuali istri terbukti nusus. Nusus itu durhaka. Durhaka itu membangkang. Kedua, nafkah mu'tah. Nafkah mu'tah itu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami berupa uang ataupun barang. Ketiga, nafkah madiyah. Nafkah masa lalu yang berutang, yang terutang dan belum dibayarkan suami selama masa perkawinan. Itu seperti misalkan suami itu nggak memberikan nafkah, sehari 2 hari itu dimasukkan ke dalam masa utang. Nah, kita lanjut ke dokumen persyaratan pada saat pendaftaran perkara. Satu, yang wajib KTP penggugat atau pemohon, fotokopi legalisir pos dan materai 10.000. Yang kedua, akte perkawinan atau buku nikah asli dan fotokopi legalisir pos. 3, akte kelahiran anak jika punya anak atau menuntut hak asuh anak. 4, surat keterangan domisili dari kelurahan jika alamat KTP berbeda dengan domisili nyata. Terakhir, sertifikat harta BPKB bukti kepemilikan jika menuntut harta gonogini atau harta bersama. Jadi demikian itu landasan hukum asas perceraian, yuridiksi peradilan, akibat hukum perceraian, dan hak-hak finansial istri ya. Mungkin barangkali ada pertanyaan yang harus kita jawab atau ada yang kurang jelas barangkali bisa bertanya. Ya, moderator. Baik,
Ibu, sedikit saya bantu ya, mungkin ada jaringan untuk Bu Leni. Ini ada penanya nih, Bu Feti. Ada Pak Hariman dulu nih, Pak Hariman nih. Udah raise Ya. hand dari tadi nih. Silakan Mm-mm. Pak Hariman Amin, boleh dibuka eh, suaranya, moodnya. Silakan dibuka. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, saya ingin bertanya di masyarakat kita itu Bu, wabarakatuh. banyak sekali kan tumpang tindih antara harta waris dan harta bersama. Contoh Mm-mm. case-nya begini misalkan, si suami atau istri punya warisan tanah, gitu kan. Tanah yang dibagi dari saudara-saudaranya yang bersebelahan, ya sertifikatnya juga mungkin sertifikat induk atau belum pernah punya sertifikat. Nah, di Mm-mm. tanah pembagiannya itu dibangunlah rumah setelah mereka menikah gitu loh. Mm-mm. Nah, secara kasarnya kan rumah itu sudah termasuk harta bersama, sedangkan tanahnya itu kan tanah waris. Mm-mm. Nah, ketika mereka bercerai, apakah si rumah ini dapat dibagi sebagai harta bersama? Dan bagaimana pembuktiannya, sedangkan sertifikatnya sendiri nggak ada. Ya, jadi begini terkait dengan pertanyaan Pak Hariman ya, untuk masalah harta bersama. Jadi begini, harta bersama itu harta kan yang diperoleh dari pernikahan. Tetapi kalau masuknya harta waris, baik itu waris dari pihak suami maupun pihak istri, itu tidak masuk kategori sebagai harta bersama atau harta gono gini. Seperti itu. Ya, itu tadi Bu, tanahnya harta waris Bu. Sedangkan rumahnya itu dibangun setelah mereka menikah dari hasil dari payah mereka berdua suami istri. Kalau Nah, kalau tanah tetap tetap ya itu menjadi mm, bawaan ya, baik bawaan istri maupun bawaan suami. Tapi kalau rumah itu kan karena rumah itu dibangun dalam kondisi mereka sudah menikah, ya artinya itu bisa terbagi gitu menjadi harta gono gini. Tapi secara logika kan nggak mungkin lah kita jual rumah tanpa tanah kan seperti itu. oke, oke, Bu. Terima kasih Bu. Paham ya Pak Hariman ya? Paham, paham Bu. Terima kasih, Bu. Hmm. Ya mungkin lanjut ke pertanyaan yang lain. Baik, untuk Bapak Rahmat Ibrahim, silakan Pak pertanyaannya. Saya ada pertanyaan itu, terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, identitas diri, KTP, KK, surat nikah itu kan bagian dari persyaratan untuk Ya betul. pengajuan gugatan. Betul. Ya, yang jadi masalah kan banyak eh, tenaga kerja orang Indonesia itu yang sudah di luar negeri sebelum ada EKTP. Mm-mm. Jadi mereka itu kan belum melakukan rekam EKTP. Mm-mm. Nah, sementara apa itu namanya? Bagaimana caranya untuk melengkapi dokumen tersebut karena kan tidak ada eh, misalnya ya dia kedudukannya sekarang kan di luar negeri kalau Mm-mm. dikuasakan ke kuasa hukum itu identitas dirinya itu diperoleh dengan cara bagaimana? Jadi pemohon pemohon ini ada di luar negeri. Iya, kan dia dia kalau dia pernah rekam EKTP kan kita bisa mencetak ke Dukcapil kan. Nah, Betul, karena dia belum pernah rekam EKTP kan tidak bisa melakukan pencetakan EKTP. betul, betul. Jadi kalau pemohon berada di luar negeri dalam perkara perceraian bisa bisa tetap bisa mengajukan perceraian di Indonesia. Tapi caranya tergantung pada agama dan domisili Kalau agamanya Islam. di pengadilan agama. Maksudnya Kalau data dirinya itu loh Bu, KTP-nya itu loh cara memperolehnya bagaimana? Nah, kalau KTP ini biasanya melalui mekanisme panggilan resmi lintas negara ya. Jadi pemohon atau penggugat yang Pas berada pas di, pas, di luar pas upload e-court itu loh Bu, pas upload e-court kan kita tidak punya KTP-nya. ya. Jadi Kalau gini, kalau surat
surat nikahnya, kita kan bisa minta duplikat ke KUA. Mm-mm. Nah, sekarang KTP-nya bagaimana untuk memperolehnya? Kalau kita pakai surat domisili kan dia sekarang domisilinya tidak di Indonesia. Jadi kalau WNI yang KTP tidak ada, misalkan di luar negeri, bisa memakai paspor, NIK misalkan jika diketahui, atau KK, atau dokumen kependudukan lainnya. Berarti kakak saja bisa. Bisa. Kakak sama surat nikah bisa. Bisa, KK atau dokumen kependudukan bisa. Paspor Indonesia bisa. Jika tinggal misalkan di luar negeri, ya kan, dia bisa pemohon dapat menandatangani misalkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal RI. Yang ditandatangani apa, Bu? Surat kuasa khusus kepada kuasa hukum. Iya, kalau surat kuasa khususnya itu kan apa itu namanya ditandatangani di KBRI, KJRI atau KDI kan. Ini permasalahannya itu KTP-nya itu loh, Bu. Kan banyak kan TKW yang sudah lama di sana dia itu tidak melakukan rekam KTP, tetapi mengajukan perceraian di Indonesia. Iya memang. Jadi nanti surat kuasa khusus itu pemohon dapat menandatanganinya di misalkan Kedutaan Besar RI, KBRI atau di Konsulat Jenderal RI. Nah itu dilegalisir di kementerian. Gimana Pak Rahmat? Nggak paham saya, Pak. Surat Mungkin nanti kuasa bisa dijawab aja ya dari Bu kuasa Feti khusus ya. kan berbeda dengan identitas diri. Surat kuasa khusus itu kan pemberian surat kuasa khusus kepada kuasa hukum, bukan KTP. Ini yang permasalahannya, dia sudah lama di sana kan tidak melakukan rekam KTP kembali. Ya, jadi kalau memang tidak punya KTP yang di luar negeri itu bisa menggunakan paspor Indonesia atau KK atau dokumen kependudukan lain. Berarti 2 dokumen saja sudah bisa. Bisa, bisa, bisa. Bisa juga ditambah misalkan surat keterangan dari Dukcapil jika diperlukan ya. Tetapi saya rasa cukup dengan paspor Indonesia ataupun KK. Itu jika tidak ada KTP ya. Berarti paspornya yang ada luar negeri dikirim ke Indonesia begitu. Ya dilegalisir, bisa dikirim ke kuasa hukum. Kalau buku nikah sih persyaratan wajib ya. Kalau buku nikah kan bisa dimintakan duplikatnya ke KUA, itu saya sudah tahu. Jika pertanyaannya kan jika WNI yang tinggal di luar negeri tidak memiliki KTP kan begitu kan? Ya, betul. Nah, itu bisa menggunakan paspor atau KK. Begitu Pak. Siapa Pak Rahmat? Iya, iya. Jadi cukup paspor Indonesia ataupun KK aja. Bagaimana Pak Rahmat sudah terpenuhi Ya, pertanyaan? sementara cukup. Baik. Nanti ditunggu lagi ya Pak pertanyaannya biar apabila nanti ada pertanyaan ya. Atau Silakan mungkin Bu nanti moderator. bisa melalui Japri boleh. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bu Leni. Baik untuk Bapak Jen Predi untuk pertanyaannya, silakan Pak. Ya, selamat malam Bu. Halo, bisa dengar? Ya Pak, silakan Pak Jendri. Suaranya terdengar Pak, walau sedikit kecil. Iya, bisa, bisa dengar. Bisa Pak, silakan Pak. Iya, ya. Ya, selamat malam Bu. Saya Jen Predi dari Wamena, Ujung Oh, Timur ya. jauh juga ya Wamena ya. Iya. Eh, saya mau tanya Bu, kemarin
kami ada permasalahan, masalah perceraian di pengadilan agama. Kemarin yang saya mau tanyakan di sini, Bu, yang terjadi di sini itu pada saat kita tangani klien itu termohon kemarin kami sudah ajukan surat kuasa. Terus pada saat kami mau mendampingi termohon di ruang mediasi itu ditolak karena harus ada surat kuasa khusus. Padahal dalam surat kuasa khusus yang kami sudah bikin itu sudah menyangkut dari mediasi sampai selesai. Nah, itu Ya. pertanyaan pertama. Saya selanjutkan, apakah dalam pengadilan agama, dalam mendampingi klien, apa dua surat kuasa, Bu? Itu pertanyaan pertama ya. Ya. Terus yang kedua, tadi di sini pembagian harta gono gini itu suami dan istri. Terus bagaimana dengan yang anak untuk harta bersamanya? Bagaimana pembagiannya, Bu? Terus yang ketiga, dalam perkara perceraian ini, eh, hakim telah mengeluarkan akta damai. Apakah pada saat hakim telah memberikan waktu selama 6 bulan untuk kembali damai, tetapi pihak suaminya tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, terus apakah istri kembali masih bisa kembali bisa mengajukan cerai gugat apa tidak, Bu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Wamena ya tadi ya. Tadi pertanyaan Ya, pertama itu coba diulang lagi. masalah surat Surat kuasa, Bu. kuasa ya. Apakah surat kuasa itu dibikin dua? Karena kemarin kita mediasi itu kita disuruh keluar karena surat kuasa khususnya itu khusus mediasi itu harus disampaikan berbeda. Oke. Yang Begitu. saya mau tanya ini agamanya Islam atau Kristen? Termohonnya Islam, Bu. Islam berarti pengadilan agama ya. Oke. Iya. Jadi gini, kalau surat kuasa itu memang satu ya, kita nggak pernah ya ada surat kuasa dua. Tetap aja surat kuasa khusus. Nah, makanya kalau memang ada penolakan saat itu patut dipertanyakan itu, Bang. Iya, makanya kemarin kami sempat mau baku argumen karena masalah surat kuasa karena di dalam itu sudah ditentukan mediasi sampai selesainya perkara. Makanya kami juga tidak terlalu mau bikin ribut di pengadilan agama. Kami berikan pemahaman ke termohon untuk bisa eh, menyelesaikan secara mufakat bersama suami. Nanti itu kita cari amannya saja. Itu yang saya sampaikan, Bu. Alasan saat puasa itu ditolak apa ya buat saat itu? Alasannya surat kuasa khusus mediasi harus ada. Itu yang dia sampaikan. Saya rasa nggak perlu ya, nggak perlu ada surat kuasa ekspedisi. Cukup surat kuasa khusus saja itu yang sudah terjadi itu, yang iya. sering terjadi itu. Jadi agak bingung juga saya kalau diminta surat kuasa mediasi. Ya itulah. Itu yang terjadi, Bu. Makanya kemarin kami ada sedikit ada Atau gini barangkali ya, Abang, barangkali itu surat kuasa khususnya mungkin ada nggak tertera di situ untuk cerai talak apa cerai gugat saat itu? cerai talak, Bu. Cerai talak suami ke istri ya. Iya, Biasanya harusnya nggak bisa ditolak itu. iya. Karena dalam Oke. surat kuasa khusus itu kan sudah include dengan mediasi Sudah, segala macam itu sampai sudah, Bu. putusan. Sudah. Makanya itu yang kami agak bingung kemarin, Salang Baris. Biasanya kami Makanya saya bilang coba tanya dengan panitera alasannya apa? Karena itu nggak ada alasan untuk menolak. cuma itu yang disampaikan hakim, Bu. Harus ada surat khusus mediasi lagi. Saya bilang, ini kan sudah tercantum mediasi dalam poinnya kan sudah ada. Iya, itu Kenapa sudah ditolak lagi? include itu di dalam surat kuasa khusus itu kan sudah include semuanya masuk Iya, di dalam. betul. Itu aja sih, Bu. Oke. Pertanyaan kedua, tadi apa ya? Yang pembagian gono gini, tadi di situ suami istri cuma 50-50. Bagaimana dengan anaknya, Bu? Untuk Jadi kalau pembagiannya. masalah harta gono gini untuk anak itu
bukan otomatis untuk menjadi milik anak ya. Karena dalam hukum Indonesia itu harta gonogini ini pada dasarnya dibagi antara suami dan istri, bukan langsung dibagi kepada anak. Jadi Jadi nanti dari suami istri dibagi lagi begitu. betul. Jadi untuk pasangan muslim itu secara umum itu perceraian harta bersama dibagi masing-masing setengah bagian. Oh, iya. Sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan atau bukti lain yang menentukan berbeda gitu loh. Oh, iya. Untuk dari istrinya berapa persen Bu, sama dari suami berapa persen mungkin ada? 50-50. Maksudnya kalau dari dikeluarkan dari istri dan dikeluarkan dari suami berapa persen untuk ke anak atau tidak sesuai kesepakatan saja? Enggak ada aturannya. Jadi hak anak tetap menjadi kewajiban ayah ya, tidak otomatis dianggap lunas karena ayah itu memberikan sebagian harta gonogini. Jadi kalau harta gonogini dan nafkah anak adalah dua hal yang berbeda. Iya. Misalkan ya, saya kasih contoh mungkin ya. Misalkan rumah bersama itu dijual, lalu sebagian hasilnya digunakan untuk pendidikan atau kebutuhan anak. Terus misalkan rumah diberikan atau dihibahkan kepada anak. Dalam kesepakatan perceraian, orang tua sepakat bahwa bagian tertentu dari harta digunakan untuk jaminan masa depan anak. Iya. Jadi berbeda itu dengan harta warisan. Begitu, Bang Oke. Wamen. Siap. Pertanyaan ketiga tadi apa? Yang masalah akta damai yang sudah dikeluarkan hakim, apakah pihak termohon kembali masih bisa mengajukan cerai gugatnya apa sepanjang pihak suami belum kembali tidak melaksanakan kewajibannya untuk penghidupi istri. Apakah Bisa, masih bisa kembali diajukan itu? bisa, Oh iya. bisa itu bisa. Jadi dalam proses kita pengajukan gugat cerai atau cerai talak itu masih bisa diajukan. Ketika terjadi perdamaian 1 kali atau 2 kali bahkan 3 kali masih bisa. Masih bisa ya, Bu. Masih. Baik. Makasih, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Ririn Oktavia, silakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Apa terdengar Bu suaranya? Ya, terdengar. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya untuk terkait isi gugatan ya. Itu Ya. di petitumnya ketika kita menuntut hak adonah dan hak asuh anak, hak adonah dan hak nafkah itu apakah boleh di positanya itu tidak menjelek-jelekan si tergugat gitu. Jadi kesannya nanti takut tersinggung atau bagaimana gitu nanti jatuhnya dia tuh tidak mau melaksanakan kewajibannya itu. Apakah boleh dan apakah boleh dengan hanya dicantumkan kesepakatan saja gitu. Dan selanjutnya itu apakah jika boleh dilakukan kesepakatan saja, apakah nanti itu jatuhnya mediasi dulu atau langsung bisa diputus itu, Bu? Ya, jadi gini. Mm-mm. Jadi cerai talak atau cerai gugat itu kan beda ya dengan asuh. Cerai gugat. Oh, Ibu cerai gugat ya? Ya. Jadi boleh saja. Boleh mengajukan tuntutan hak asuh anak, tapi tanpa menjelek-jelekan tergugat. Mm-mm. Nah, jadi sebaiknya gugat itu fokus pada kepentingan anak aja, bukan menyerang pribadi si mantan pasangan ya. Lalu itu bagaimana Bu ininya pelaksanaannya? Apakah setelah itu dilakukan mediasi, didatangkan tergugat atau jika tidak datang tergugat, apakah langsung bisa dikabulkan contohnya gitu sama majelis hakim? Bisa. Oh. Bisa. Jadi ketika tergugat tidak hadir bisa langsung diputus dengan Kadang majelis. kemarin pengalaman saya begini, majelis hakim itu ini pengacara bagaimana ini kenapa ini harus
kesepakatan. Ini alasannya apa gitu. Jadi dia tuh majelis hakim tuh pengen minta gitu alasannya apa gitu. Padahal kan kami juga sebagai kuasa hukum itu permohonan dari penggugat itu tidak mau menjelekkan tergugat gitu. Ya ini sesuai kesepakatan saja majelis saya bilang gitu. Jadi itu Jadi saya harus bagaimana ya gitu, Bu. jadi kalau gugatan cerai gugat ya dari istri ke suami, itu kan jelas tadi kan sudah saya sampaikan, itu kan ada 8 alasan ya. Hmm. Misalkan salah satu pihak berbuat zina, pemabuk atau pemadat atau perbuatan tercela, ya kan. Yang kedua, misalkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah. Yang ketiga, misalkan salah satu pihak menggunakan hukuman penjara, terus KDRT atau cacat badan, terjadi perselingkuhan. Nah, yang penting ini kan di dalam surat gugatan ini yang paling sering ya dikabulkan dengan hakim itu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau si suami pergi meninggalkan istri selama 6 bulan. Itu bisa menjadi alasan majelis untuk ketok palu gitu loh. Tapi kalau tergugat 2 kali dipanggil berturut-turut tidak hadir, itu otomatis akan putus dengan first take ya, dengan putusan first take. Ya. Begitu, Ibu. Simpulannya boleh ya Ibu ya, seperti itu. Ya terima Iya, kasih Ibu. Ya. ya mungkin lanjut yang lain. Bu, Ya, ya, saya mau bertanya untuk masalah untuk perceraian yang non Muslim di pengadilan negeri yang sudah ini kejadian betul Bu, sudah iya. terjadi inkrah di pengadilan negeri berkekuatan hukum tetap digugat per bulan 20 juta untuk 3 anak. Ini karena saudara saya sendiri, saudara jauh. Kemudian dia bekerja sebagai dokter umum di rumah sakit RSUD dan juga di rumah sakit swasta. Lalu dalam kenyataannya dia sebetulnya mungkin mampu untuk membayar 20, tapi dia juga sudah berkeluarga lagi, memiliki istri, dan tidak ada beban kehidupan, sehingga hanya mungkin separuh yang itu. Kadang separuh dari 20 misalnya 10, 8 juta. Jadi artinya di bawah 50% itu. Kemudian setelah berlangsung berapa lama, dan ini sudah berkekuatan hukum tetap, mantan istrinya mengajukan sita eksekusi karena ke pengadilan negeri setempat karena terjadi kekurangan. Dia kebetulan PNS dan dalam petitumnya dia meminta langsung potong gaji di rumah sakit RSUD karena dia PNS dengan swasta. Padahal di amar putusannya itu tidak ada langsung potong gaji dari hanya mewajibkan kondemnatoir untuk suami untuk membayar 20 juta per bulan dari amar putusan hakim pengadilan negeri setempat waktu itu. Itu apakah bisa dilakukan sita eksekusi oleh putusan dari pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri untuk melakukan sita eksekusi langsung potong, di mana itu tidak sesuai dengan putusan dari pengadilan negeri yang mengatakan hanya menghukum, tapi tidak ada langsung potong gaji seperti itu. Bagaimana kekuatan hukumnya, kewenangan dari pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi seperti itu, Bu? Mohon penjelasannya, makasih. Ya. Jadi begini, putusan itu kan sudah inkrah ya di pengadilan negeri ya, bahwa pihak si suami ini wajib memberikan nafkah sebesar 20 juta kepada 3 orang anaknya. Dan saat itu kan sudah disanggupi. Ya artinya kalau memang sudah 20 juta per bulan, ya sudah 20 juta per bulan gitu loh. Tapi untuk sita eksekusi itu nggak bisa, kecuali mengajukan gugatan kembali. Tapi dari pihak pengadilan negeri mau gitu mengajukan, jadi mau maksudnya langsung potong gaji aja gitu, karena itu apakah diperbolehkan ataukah kita harus melakukan party verset Bu atau Nggak apa boleh. party verset? Nggak boleh itu. Kita eksekusi nggak boleh, kecuali mengajukan gugatan kembali. Kecuali mengajukan gugatan kembali ya. Betul. Jadi kalau misalnya soalnya kemarin tuh saya dengarnya itu dari panitera dari mereka mengatakan langsung aja deh hakim akan langsung akan dikeluarkan surat
untuk motong gaji tanpa ada gugatan baru gitu. Jadi Nggak boleh. apakah dari pihak mantan suami mengajukan bantahan atau party verset perlawanan itu, bukan dari verset Bu ya, party verset yang itu yang tidak terkait, ataukah mengajukan apa kalau sampai surat pengadilan itu keluar seperti itu Bu? Ya kemungkinan dari pihak si suami mengajukan. Party verset Bu ya, Iya, itu. Apakah kalau pengadilan mengeluarkan seperti itu ada menyalahi aturan hukum Bu? enggak. Enggak, jadi masih diperbolehkan tapi langsung mengeluarkan party verset aja untuk melawan gitu ya. Betul. Kecuali mantan istrinya mengeluarkan gugatan baru untuk nilai anak gitu. Iya. Untuk apa namanya? Nilai perubahan. Nah, seperti itu kalau party verset kalau sampai naik banding sama kasasi menyebabkan proses yang begitu lama dan akhirnya tidak menimbulkan kepastian lama lagi Bu ya, seperti itu. Ya, prosesnya Dan masih di situ panjang. panjang sekali sampai seperti itu. Berarti lalu kalau gitu misalnya partai verset suaminya menang gitu kan Bu, penurunan dari 20 menjadi 10 atau di bawah 10 gitu kan. Suatu ketika apakah berlaku asas nebis in idem untuk mantan istri untuk mengajukan gugatan kembali kalau misalnya suatu ketika 5 6 7 tahun lagi dirasa penghasilan suaminya mantan suaminya naik gitu kan. Saat ini mungkin penghasilannya kurang. Nanti 5 6 tahun lagi mungkin ada bisnis lain sehingga dia naik lagi. Apakah diperbolehkan mengajukan gugatan untuk penyesuaian ulang? Apakah Bisa, berlaku asas nebis in idem atau tidak di situ? bisa masih berlaku itu, masih bisa Berarti mengajukan tidak lagi. berlaku, berarti tidak berlaku asas nebis in idem di situ. Iya, Berarti kalau gitu gugatan penyesuaian nafkah anak bisa dilakukan berkali-kali, penyesuaiannya bisa sampai kapan, sampai anak umur 21 tahun, Bu. sampai si anak dewasa. Berarti tidak berlaku, jadi kapan aja dia mengajukan gugatan lagi bisa gitu ya. Bisa. Oke, oke, oke. Berarti tidak ada kelarnya, tidak ada selesainya, Bu ya. Iya. Ya capek, Bu. Maksudnya dua belah pihak ya capek gitu kan. Jadi dia Sebenarnya nggak capek kalau kedua belah pihak itu setuju dan sepakat dengan putusan. nggak bisa, Bu. Nah, persoalannya kan ini si pihak suami kan sudah melanggar isi putusan. Iya. Kan Dan itu pihak mas. suami mau mengajukan untuk party verset untuk bantahannya untuk menurunkan karena saat ini dia nggak bisa gitu kan, memenuhinya nggak bisa karena dia juga ada tanggungan istri lagi gitu kan, udah berkeluarga lagi gitu. Nah sementara mantan istri memaksa 20 juta sesuai dengan putusan pengadilan udah inkrah gitu. Jadi ada dua pertanyaan yang nggak bisa dari dua belah pihak ini nggak bisa saling untuk komunikasi nggak bisa Bu. Bahkan mantan suaminya udah dilaporkan ke pihak berwenang atas dasar penggelapan. Padahal penelantaran anak, padahal tidak sebetulnya. Sudah diproses pun, iya, kan dipasalkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang 2014 semua atas dasar tidak memenuhi. Padahal tidak bisa kan, ada SEMA 1 tahun 2025 dari Mahkamah Agung mengatakan bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur nafkah anak tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana seperti itu. Iya, bisa misalkan pihak suami itu tidak bisa memenuhi permintaan dari si istri untuk hak anak ya, hak nafkah atas Iya. anak itu bisa kita ajukan pidana. Jadi penelantaran ya terhadap anak ya. Tetapi kemungkinan kalau memang 20 juta itu per bulan si suami tidak menyanggupi hanya sanggup untuk setengahnya, 10 juta ataupun 5 juta, kemungkinan besar si suami mengajukan restruktur. Jadi diajukan sesuai kemampuan dia seperti itu. Gugatan lagi Bu ya? Atau atau bantahan itu, party verset itu? Atau gugatan Penetapan, baru lagi? Penetapan lagi? penetapan Oke, oke. Jadi ngajukan lagi bisa ya? bisa. Oke, oke, oke. Kalau seperti itu nggak kelar-kelar karena dua belah pihak sudah nggak bisa saling komunikasi lagi. Yang satu memaksa seakan-akan memeras, yang satunya nggak mampu, Bu. Jadi nggak bisa didamaikan lagi. Bahkan mantan istrinya mencari celah-celah pidana untuk memaksa begitu. Nggak bisa juga dalam keadaan memaksa juga nggak bisa. Karena kan itu pemberian nafkah itu sesuai dengan kemampuan si suami. Tetapi kalau pada saat isi putusan itu mereka menyanggupi 20 juta ya harus 20 juta gitu loh. Kecuali ya si suami mengajukan restruktur gitu ke pengadilan. Sebetulnya itu sampai kalau nggak salah itu naik sampai kasasi, Bu. Jadi di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian sampai kasasi pun ditolak. Jadi suaminya minta penundaan ditolak. Jadi itu 20 juta. Entah gimana caranya kok bisa sampai segitu itu ditolak. Jadi akhirnya sampai putusan kasasi pun tetap akhirnya putusan 20 juta walaupun suaminya minta diturunkan waktu itu. Waktu perceraiannya gitu. Isi gugatannya apa kemarin? Isi gugatannya yaitu tadi minta perceraian
dan kemudian hak asuh anak dengan nafkah anak yang awalnya minta 60 juta dengan langsung potong gaji suaminya itu di tempat bekerjanya itu langsung seperti itu. Ya nggak bisa begitu juga. Jadi gini, kalau hak asuh anak itu kan satu hal yang wajib ya Ya, buat suami apabila dia punya anak kan begitu. Tetapi nafkah itu kan disesuaikan dengan kemampuan suami. Misalkan si suami berpenghasilan 1 bulan 60 juta, kita minta nafkah untuk anak 70 juta, kan nggak masuk akal, nggak rasional seperti itu kan. Atau misalkan si suami 60 juta penghasilannya, si istri minta nafkah anak 40 juta, itu juga kan nggak rasional. Kenapa? Saya bilang. Karena suami juga kan mantan ini kan punya kebutuhan, kan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Kalau nggak begitu nggak selesai-selesai. kan yang saya baca Bu ya dari waktu dia naik banding dari dari pengacara mantan istrinya itu mengatakan bahwa dia manipulasi penghasilan suaminya sampai 200 lebih juta Bu per bulan. Nggak tahu dari mana hitungannya begitu. Tapi itu kan nggak bisa dituntut secara hukum karena kan dia bukan suatu kesaksian palsu, tapi ya sudah dibantah sama pihak dari mantan suami pun tetap aja kalah gitu dan akhirnya jatuhnya segitu gitu Bu. Itulah makanya kadang-kadang kenyataan ya ada banyak masih kasus gitu di lapangan gitu Bu. Itu aja sih. Jadi begitu. Jadi misalkan gini, sebelum kita mengajukan gugatan ya hak atas nafkah ya untuk anak, itu kan sebelumnya kan kita ini dulu dong, kita ada upaya untuk negosiasi dulu saat itu. Dan nggak semata-mata si suami itu mengiyakan gitu. Ketika suami mengiyakan menyanggupi, wajib suami menjalankan isi putusan. Tapi kalau si suami itu melanggar isi putusan, ya kita gugat ulang. Oke, oke. Berarti maksudnya Ataupun gitu. misalkan dalam 1 bulan itu dia lalai, bulan berikutnya dia lalai, itu kita bisa ajukan pidananya nanti. Oke, kalau akhirnya mantan istrinya mengajukan untuk sita harta bersama, Bu. Jadi waktu itu karena ini jalan dua-dua. Jadi harta bersama juga harta gono gini juga lagi berjalan. Jadi dia minta untuk sita sita jaminan, sita eksekusi untuk harta bersama yang saat ini lagi berjalan. Memungkinkan enggak itu, Bu? Iya, jadi kalau sita eksekusi sita jaminan itu di awal. Iya. Disebutkan di dalam isi permohonan petitumnya ya. Oke, oke. Oke. Baik, baik. Baik, terima kasih Bu itu penjelasannya. Ya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo. Boleh langsung dibuka aja mic-nya ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam Bu. Pak Dani. Silakan Pak Dani. Semangat nih kayaknya. Silakan Pak. Di dalam materi kan ada beberapa alasan perceraian ya Pak ya, ya Bu ya. Ya, siap. Itu sejauh mana hakim dapat mengabulkan perceraian apabila alasan perceraian yang dijatuhkan tidak secara tegas diatur dalam dalam alasan perceraian, tetapi terbukti terjadinya keretakan di dalam rumah tangga itu, Bu. Mungkin itu Bu pertanyaan dari saya. Ya kan alasannya kan jelas. Alasan perceraian itu kan harus tertuang ya dalam permohonan atau ini kan petitumnya. Jadi misalkan tadi seperti saya bilang tadi kan, saya sebutkan tadi kan, ketika terjadi pertengkaran terus-menerus ya kan, ketika si salah satu pihak atau suami itu meninggalkan istri selama 6 bulan berturut-turut, itu kan bisa menjadi alasan mutlak hakim gitu untuk memutuskan seperti itu. Jadi kalau nggak ada alasan yang jelas, ya nggak mungkin dikabulkan. Atau semata-mata hanya pengen cerai gitu, ya nggak bisa kalau nggak ada alasan. Tapi rumah tangganya udah retak itu, Bu. Misalkan rumah tangganya udah retak tanpa alasan. Apa masih bisa dikabulkan, Bu, untuk masalah itu? Kalau rumah tangga itu sudah retak, berarti kan mereka sudah pisah rumah ya. Iya, Bu. Iya, kalau sudah pisah rumah bisa.
Berarti dari kesimpulannya kalau emang tidak ada alasan yang tercantum seperti KDRT atau yang lain itu ya Bro, yang tadi Ibu jelaskan, kecuali pasangan ini sudah pisah rumah, berarti bisa dikabulkan oleh hakim Bu ya. Itu kan sudah jelas jadi satu alasan. Oh jadi ada satu alasan. Baik baik Bu, baik Bu. Alasan keretakan rumah tangga itu kan sudah satu alasan itu. Oh Ya baik Bu. artinya kan pernah terjadi perselisihan, misalkan terus menerus kan seperti itu. Baik Bu, dimengerti Bu. Terima kasih. Ya baik. Izin Bu, melanjutkan pertanyaan dari Abang tadi. Misalkan kalau dia tidak pisah rumah, Bu, tapi ada surat pernyataan pisah dari mereka berdua suami istri, itu apa bisa Bu? Tapi tidak pisah rumah. Ya kalau ada surat pernyataan dari suami istri ya sudah selesai lah, artinya sudah pisah itu. Walaupun tidak pisah rumah kan Bu ya? Iya. Ya artinya kan si suami sudah resmi lah, itu bagian daripada talak. Iya, ya betul. Makasih Baik, Bu. apakah masih ingin ada yang bertanya? Silakan yang ingin bertanya untuk raise hand. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ayo silakan Bapak Ibu, boleh langsung dibuka aja mic-nya ya kalau ingin bertanya, silakan. Pak, saya tanya lagi, Pak. Oh, Pas TV, silakan Pak. Ya, Monggo, silakan Pak. dalam aturan itu salah satunya dalam SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung 3 nomor 2023 menyatakan bahwa untuk pisah rumah sebelum 6 bulan itu tidak diperlukan bila terdapat KDRT. Hanya KDRT yang langsung boleh. Sisanya itu untuk pertengkaran terus-menerus. Baru kan mensyaratkan ajana untuk gugatan tuh mewajibkan 6 bulan perpisahan pisah rumah dulu, baru boleh mengajukan gugatan cerai yang dalam SEMA 3 2023 yang paling baru. Sebelumnya kalau 1 tahun 2022 itu atau kalau sekarang dan bisa pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didambakan lagi dan adanya pisah rumah. Kalau yang 2022 atau begitu kan. Lah, pertanyaan saya itu hanya untuk alasan perceraian pertengkaran terus-menerus ataukah alasan lain seperti kayak suami mabuk-mabukan, zina, kemudian judi dan sebagainya ataukah memang hanya untuk berlaku untuk itu? Dan juga itu berlakunya untuk DPA atau PN atau di keduanya, Bu? Itu aja pertanyaan saya dulu. Terima kasih. Ya. Jadi berlaku untuk keduanya ya, di PN maupun di PA. Jadi begini, kalau alasan yang mutlak itu kan ketika suami meninggalkan istri 6 bulan berturut-turut, terjadi perselisihan terus-menerus. Tetapi kalau dalam rumah tangga itu mereka misalkan 1 bulan nikah, suami melakukan DRT ya kan, itu ya semata-mata bisa langsung putus. Nggak perlu nunggu kita sampai 6 bulan suami pergi meninggalkan, udah putus gitu. Bisa lah itu dikabul sama hakim. Iya, tetapi tetap harus ada pembuktian ya kan, atau bukti atau saksi itu. Jadi nggak mutlak 8 alasan tadi yang saya sebutkan itu langsung diputus. Tetapi ketika salah satu pihak, misalkan si suami lakukan KDRT, dalam 1 bulan ataupun dalam 2 bulan nggak sampai 6 bulan itu udah bisa ngajukan gugatan lain. Gimana Pak Stevie? Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Ya, itu aja dulu, Pak. Makasih. Siap, makasih Pak Stevie. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Boleh langsung dibuka aja ya mic-nya. Atau sambil jeda boleh saya bertanyakan Ibu Peti. Kita seri-seri Ibu Peti. Siap. Ya, ya Bu, izin bertanya ya, Bapak Ibu izin. Ini ada kasus. Jadi ceritanya begini Bu Pet. Konsultasi ya. Berapa? Konsultasi ya. Konsultasi itu pertanyaan sih Bu.
Jadi mungkin buat pengalaman Bapak Ibu juga ya sebagai pengalaman nanti di persidangan. Jadi saya punya klien, punya teman, dia ditinggal nikah Bu, nikah siri oleh suaminya, di mana suaminya ini belum menyatakan ikrar di eh, majelis ya, di PA ya, maupun di secara resmi ya. Tapi secara talak sudah Bu, secara Islam sudah antara mereka ya, tapi di depan majelis belum. Nah, dia melakukan pernikahan lagi siri. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika dia punya harta gono gini, anggaplah mobil Bu. Nah, mobil itu dia nyicil berdua nih, angsurannya berdua. Tapi ketika itu dia tahu Bu bahwa mobil ini lunas dibalik nama ke nama istri siri suaminya ini. Nah, pertanyaannya, apakah bisa si klien saya ini Bu menggugat harta gono gini ketika nanti kita melakukan gugat cerai Bu? Bisa, bisa. Bisa digugat secara pidana juga bisa itu, Bro. Bisa ya? Siap, siap. Terima kasih Ibu Feti. Oke, oke. Ayo monggo Bapak Ibu silakan. Atau gini barangkali, mungkin ada barangkali yang mau mengajukan gugatan cerai kali. Kalau memang ada. Enggak, Ada kalau mau memang cerai kali ya? Boleh mau ini mungkin. dikatakan kan? Boleh Oh, ini. boleh enggak, kalau boleh ini enggak. Iya, iya, iya. Yang itu samawa itu. Ya, ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang bercerai Bu di peserta kali ini ya Bu. Amin ya. Jangan sampai ada yang bercerai lah. Silakan monggo Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung ada pemateri kita nih Bu Pratiwi. Mungkin ada kasus di antara teman-teman yang mungkin sulit diselesaikan. Atau mungkin bisa sharing-sharing boleh. Monggo. Oke, ada Pak Nasir nih. Ada Pak Muhammad Nasir. Silakan Pak. Monggo. Boleh dibuka mic-nya. Oke, Assalamualaikum Bu Advokat ya. Ini saya Nasir dari Probolinggo, Jawa Timur. Mohon izin Bu, ini kemarin itu pernah ada tangga saya itu ingin menceraikan istrinya dengan alasan sudah tidak cinta lagi karena si istri tidak mau lagi tinggal di rumah suaminya. Dan si istri memilih tinggal dengan orang tuanya. Terus kemudian kan kita dampingi saya. Kebetulan tempat tinggal suami dengan istri ini kan beda kota. Didatangi ke rumahnya, ternyata si istri itu tidak mau cerai. Alasannya masih cinta, sampai nangis-nangis waktu itu. Terus itu gimana caranya agar itu benar-benar bisa cerai? Karena si suami sudah tidak mau lagi dengan istrinya ini. Sedangkan kalau untuk buka di pengadilan itu kan biasanya kan sepengalaman saya itu kan sampai sidang 2 kali. Sidang dua kali udah salah. Saya pernah soalnya 2 kali, terus atau bisa sampai 3 kali. Karena terakhir itu biasanya kan pengucapan ikrar talak dan salah. Itu karena si istri bilang masih cinta dan tidak mau cerai, itu apakah masih bisa untuk bisa cerai itu tuh? Bisa lah, tetap bisa, tetap bisa. Ketika si suami mengajukan cerai talak tetap bisa. Tetapi ini kasihan juga ya, naif juga ya kalau memang sudah nggak cinta dengan alasan sudah nggak cinta kan. Iya, alasannya cuma tidak cinta, tapi si perempuan masih cinta sampai nangis-nangis waktu itu. Tapi mereka sudah pisah berapa lama? Sudah setahun sudah. Oh, udah bisa jadi alasan. Sudah 1 tahun. Tapi anaknya masih kecil. Gitu. Tetap bisa, tetap bisa. Ketika suami cerai gugat tetap bisa dikabul. Karena kondisinya kan mereka sudah pisah rumah lebih dari 6 bulan kan, atau 1 tahun itu kan. Oh iya. Apalagi si istri sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Berarti kewajiban si istri itu bisa
juga dipakai sebagai alasan untuk si suami bercerai, berarti menceraikan Bisa, istrinya. bisa. Ketika istri sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, itu suami bisa mengajukan gugat cerai. Kewajiban itu luas pengertiannya ya, Ya. seperti itu. Terus gimana? Kemudian ada lagi seorang suami itu digugat oleh istrinya. Kebetulan di pengadilan Kabupaten Probolinggo waktu itu. Si istri itu menggugat suami dengan alasan suami itu KDRT. Tetapi saksi yang diajukan oleh suami itu sebenarnya tidak mengetahui kejadian KDRT berlangsung. Selain KDRT, nafkahnya juga tidak cukup. Si suami ini pernah minta tolong saya, tapi si suami tidak jujur kalau beliau KDRT. Ada saksinya nggak waktu Pada KDRT? Ya, Ada saksinya nggak waktu si suami melakukan KDRT? tidak ada, karena hanya ada saksinya itu hanya anak kecil, anak kandungnya, satu orang anak. Kalau saksi lain tidak ada. Memang waktu di pengadilan itu ada saksi, tapi itu nggak tahu langsung sebenarnya, cuma cerita setelah mau ngajukan cerai itu, tahu setelah ngajukan cerai itu, yang diajukan ke pengadilan oleh si perempuan. Jadi gini, ketika seorang istri mengajukan gugat cerai, itu kan pasti ada alasan tersendiri ya. Yaitu itulah tadi satu diantaranya kan si suami melakukan KDRT. Di dalam isi permohonan itu kan tertera jelas. Itu ketika dimediasi itu kan pasti dipertanyakan itu sama majelis kan, sama hakim. Nah persoalannya ini kan si suami mengakui atau tidak. Nah cara untuk bagaimana supaya si suami mengakui kan kita butuh bukti dan saksi kan seperti itu. Tapi kalau saksi di bawah umur belum bisa dijadikan sebagai saksi. Oh iya. Cuma waktu di pengadilan itu sidangnya itu lebih dari berapa kali? Apa 6 kali gitu? Udah selesai. Karena awalnya si suami kan tidak ngaku ya kalau melakukan KDRT. Tapi pada saat itu karena si suami ini tidak jujur kalau benar-benar memukul, saya tidak mau waktu itu, tidak mau lagi bantu. Karena selain resiko dari perempuan itu kan bawa pasukan ini pengawal satu truk waktu itu. Akhirnya karena sempat dimediasi di luar di pengadilan lah oleh mediator. Tapi kalau itu memang dimediasi, kok bisa si perempuannya yang bayar gitu kan mediator. Kan yang ngajukan mediasi itu kan suaminya, tapi kok bisa si perempuannya? Itu seharusnya suami yang bayar perempuannya. Ya kalau itu sih kesepakatan ya. Oh, kesepakatan bersama. Karena mediasi itu di pengadilan itu kan tidak ada ketentuan, bisa dari tergugat, bisa dari penggugat atau kedua-duanya. Tapi kalau perceraian di agama Islam itu kan sungguh BA. Sedangkan teman saya ada juga yang itu kok masih harus izin pendeta untuk gugat cerai di pengadilan negeri itu. Kenapa gimana? Teman saya kan gini, mau ngajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Itu Kristen. Tapi kok masih harus ada izin pendeta? Padahal seharusnya kalau alasannya cukup, menurut saya pribadi, alasannya cukup karena itu tidak dinafkahi sampai 1 tahun, nafkah lahir batin lah.
si perempuan mau menggugat suaminya. Tapi kok di situ kok masih harus ada izin pendeta ya? Pernikahan waktu itu di catatan sipil apa di gereja? Pernikahannya di gereja Mawar Saron. Oh iya, harus ada sertifikat. Ya kalau begitu harus ada sertifikat memang dari pendeta. Oh, memang harus izin pendeta. Bukan izin, karena yang menikahkan saat itu kan pendeta. Iya. Jadi bukan izin kayak semacam inilah, kayak pernyataan gitu loh, dalam bentuk sertifikat. Oh, kalau pendetanya nggak mau gimana? Itu apakah bisa nggak usah pakai pendeta? Gimana? Kalau pendetanya tidak mau memberikan surat seperti surat pernyataan ataupun surat izin itu, apakah bisa tidak usah pakai pendeta? Tetap bisa. Kalau memang alasannya kuat tetap bisa. Oh, okay. Tetap bisa walaupun tanpa pernyataan atau izin dari pendeta tetap bisa diajukan. Sepanjang ada bukti pendukung seperti saksi ataupun bukti otentik lainnya. Kalau saksinya ini dalam 1 tahun tidak dinafkahi gitu. Itu sudah menjadi satu alasan sebenarnya untuk bisa dikabulkan oleh pihak majelis sebenarnya. Tinggal kita pembuktiannya aja di pengadilan. Kalau memang bukti itu lengkap, jelas ya kan, itu bisa jadi alasan untuk hakim untuk memutus cerai. Iya. Tapi kalau suaminya tidak mau cerai, alasannya ketika ditanya kenapa tidak menafkahi, karena si perempuan sudah punya pekerjaan juga, gajinya juga per bulan itu dari perusahaan sekitar berapa itu? Saya ingat saya itu 5 juta. Nah Sedangkan ini si suami ini alasan si suami pendapatan per bulannya itu lebih besar istrinya karena sampai tidak ngasih nafkah. Jadi begini, kalau kita bicara hukum nafkah ya, istri berpenghasilan ataupun tidak berpenghasilan, besar atau kecil penghasilan istri, nafkah itu sudah merupakan kewajiban untuk suami. Jadi si suami nggak bisa beralasan istri bisa cari nafkah sendiri gitu, nggak bisa. Tetap ada kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada istri. Oh, sih. Iya, karena itu kan hal yang wajib. Ya baik ya Muslim maupun Nasrani kan seperti itu. Jadi kalau alasan si suami itu penghasilan istri lebih besar atau istri bisa berpenghasilan sendiri, ya untuk apa punya suami? Ya kan seperti itu. Jadi salah satu alasan yang dikabulkan majelis salah satunya itu suami tidak memberikan nafkah. Tapi nafkah itu juga bisa sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan si suami. Ya kalau suaminya pengangguran mau ngasih nafkah pakai apa? Ya. Itu tetap harus ada upaya dari si suami, tetap harus ada upaya untuk bertanggung jawabkan. Oh ya, kalau misalkan si suami itu telah menelantarkan istrinya lebih dalam 1 tahun ataupun lebih, itu kemudian si istri melaporkan suaminya atas dugaan KDRT ya ke Polres misalkan. Tetapi ketika perkara berjalan sampai tahap penyidikan, kemudian si istri juga sambil mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Apakah perkara proses perceraian di pengadilan itu akan berpengaruh terhadap proses pidana yang sedang berjalan di kepolisian itu? Ya, jadi pidana dan perdata itu kan beda konteks ya.
Kalau perceraian tetap akan berlanjut, pidana juga tetap berlanjut. Permasalahannya kan KDRT itu dalam bentuk fisik atau verbal. Karena penelantaran terhadap istri itu nafkah ya, ini kita notabene nafkah, itu termasuk KDRT. Berarti proses pidananya tetap jalan ya, meskipun di pengadilan juga didaftarkan. Iya, tetap jalan. Oh, tak kira berpengaruh gitu. Itu Enggak, berpengaruh dengan dengan dihapuskan. putusan. Enggak ada pengaruhnya, tetap aja jalan. Soalnya ada ini, Bu, tapi tidak dilanjutkan sama saya. Dilanjut aja nggak apa-apa pidana perdatanya. Iya. Jadi si istri berhak untuk melaporkan si suami penelantaran kan terhadap istri kan. Karena nafkah itu kan bagian daripada penelantaran juga itu. Istrinya setelah perkaranya naik tahap penyidikan, suaminya dipanggil Polres ya. Itu bilang takut katanya, takut dihadang tengah jalan, takut dianiaya atau apa ini. Waktu itu. Akhirnya ya selain tidak dilanjut, ya sebenarnya ada masalah lain begitu. Ya, Tidak dilanjut. ya itu ya itu kan bukan urusan itu, bukan masalah kalau itu kan. Kalau misalnya nggak dilanjut, proses penyidikan tetap dilanjut. Oh, tetap dilanjut ya. Tetap berproses, dia mau datang atau tidak datang, tetap aja proses berlanjut. Iya. Cuma saya khawatir berpengaruh juga itu. Kalau yang kan ada 2 ya kemarin, lapor penelantaran. Cuma yang satunya tidak dilanjut proses pidana, tapi lanjut cerai. Yang satunya lanjut cerai, tapi lanjut cerainya setelah peradilan pidana selesai. Cuma waktu mau ngajukan pada saat pidana berjalan di kepolisian, itu khawatir proses perceraian itu berpengaruh terhadap proses hukum yang berjalan di kepolisian. Enggak. Ya intinya tidak ada pengaruhnya ya laporan kepolisian dengan cerai gugat ataupun gugat cerai. Enggak ada kaitannya. Oh, berarti kalau meskipun cerai duluan, kasus penelantarannya tetap bisa diajukan ya? Ya, tetap berjalan. Laporan polisinya. Tetap berjalan atau tetap bisa diajukan. Oh, meskipun lapor belakangan setelah cerai itu bisa berarti? Bisa, nggak ada masalah, bisa. Kan itu kejadian sebelum mereka bercerai. Oh, iya, iya. Baik, Bapak Nasir, apakah ya, sudah cukup jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Hanya itu dulu. Ya, baik, Pak. Ini ada dari Bapak Edi Chung. Silakan Bapak untuk mengajukan langsung. Nama asli Edi Suyanto itu, Bu. Untuk Bapak Edi Chung, silakan untuk mengaktifkan suaranya. Iya, Pak Edi Suyanto itu, Bu. Baik, terima kasih. Selamat malam, Ibu. Malam, Pak Andi, Ibu Ketum. Malam, Pak Edi. Salam sehat semua. Saya Edi di Jatim, Ibu. Satu wilayah sama Bang Nasir tadi. Bang Nasir kalau konsultasi nanti japri aja ke Ibu. Monggo. Oh, siap. Ibu hanya untuk ini aja mempersingkat waktu dan hanya untuk bahan keilmuan yang seperti ya sampaikan tadi di chat ya di pertanyaan saya itu ketika ada gugatan cerai itu apakah pihak suami bisa tidak menolak untuk memberikan nafkah iddahnya, mut'ahnya, madiahnya itu, Bu. Karena mungkin bukan mungkin ya, karena ini kejadian ini
yang bersalah sebenarnya si istri gitu loh. Justru malah istrinya yang gugat cerai. Nah, ini apakah suami posisinya bisa menolak nggak untuk memberikan nafkah ketiganya itu? Gitu aja, Bu. Makasih. Ya, bisa ya. Suami bisa menolak ya dengan alasan kemampuan. Apalagi Oke, kesulitannya terhadap terkait dengan kemampuan Ibu, misalkan kemampuan itu di posisi suaminya ada kemampuan, ada kekuatan untuk memenuhi, misalkan ada apa permintaan, tapi ini kembali lagi ke persoalan si suaminya karena merasa dikhianati atau disakit hatikan sehingga misalkan saya ini merasa sakit hati dan tidak mau memberikan ketiga-tiganya itu gitu loh Bu. bisa. Padahal kalau kemampuan, kekuatan dan finansialnya oke gitu loh Bu. Bisa, si suami menolak bisa. Apalagi dia tahu kan kesalahan ada dari pihak istri yang mengajukan cerai itu kan. Bisa ya Bu, bisa dikabulkan ketiga-tiganya ya. Bisa, intinya bisa. Suami bisa menolak. Iya. Oke. Itu mungkin aja sedikit Bu. Terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, Ya. izin sharing Bu ya. Saya pas di bulan Februari 2026 ini ada sedikit ada temuan, ada konsultasi dari tetangga soal anaknya ini kan si suaminya, tetangga ini anaknya suami, di pihak suami, dan yang di pihak istrinya itu yang melakukan kekerasan kepada anaknya, tetapi si anak ini ketahuan mencuri, lalu si suaminya ini selaku ayah emosi dia Bu, akhirnya dia pukul kan anaknya. Lalu ada aduan dari RT ke bagian Polsek Cikupa, Komnas Pelindungan Anak dan HAM. Disamper Kak di Polsek Cikupa ini, datang ke rumahnya, ke rumah si tetangga saya itu. Pertamanya mau jemput anaknya karena anaknya itu terlantar dan dieksploitasi oleh ibunya, suruh ngamen pertamanya. Lalu pas dibawa ke Polsek Cikupa ada bekas pukulan lebam di pelipis dan agak sobek. Emang kejadiannya itu kan sore pulang kerja si ayahnya ini. Di Polsek saya ditelepon oleh tetangga saya itu minta pendampingan. Ya udah saya dampingin kan. Ini kata saya, gini aja Pak, kalau saya kan ibaratnya belum terlalu fokus. Saya kenalin ke teman saya, orang pos Bakum. Di situ ada anjuran dari penyidik Bu untuk masalah jangan dulu mengajukan perceraian Bu sebelum kasusnya selesai. Jadi kasusnya itu pertamanya eksploitasi anak, lari ke kekerasan KDRT. Di Polres Tiga Raksa. Itu ya. anjurannya itu boleh diikuti setelah masa persidangan selesai masa masa tahanannya selesai atau sebelum masa tahanannya selesai boleh diajukan perceraian itu Bu? Boleh. Walaupun si suaminya di dalam sel Bu? Boleh. Jadi kalau gitu pengajuannya? Bisa sekarang bisa nanti setelah si suami keluar tahanan bisa. Tergantung si istri. Jadi si suami ini ngerasa
hianatin lah, ngerasa dijadiin kambing hitam. Selama ini kan yang melakukan kekerasan itu istrinya atau orang tua ceweknya, Bu. Ya, jadi Oh, gini, jadi bisa, Bu, ketika ya, untuk pengajuan ya? bisa. Jadi ketika istri mengajukan permohonan cerai itu kan pasti ada alasannya. Nah, alasannya itu kan bisa dibantah nanti kan pada saat mediasi. Tapi kalau situasi suaminya di tahanan, tetap bisa. Nanti kan dijemput itu dari pengadilan. Terus saya belakangan ini 3 hari atau 4 hari ini saya konsultasi sama orang tuanya. Ini mau dilanjut untuk perceraiannya apa nunggu masa hukumannya selesai? Akhirnya ada info dari keluarganya di akhir bulan ini, Bu. Bebas bersyarat, alhamdulillah itu. Bebas bersyarat karena tidak memenuhi unsur, karena dia ibaratnya apa sih namanya, emosi sesaat doang. Jadi nggak tiap hari dia yang ngelakuin kekerasan, pengakuan dari anaknya. Jadi gini, itu kan dua persoalan yang berbeda ya, pidana dengan permohonan cerai. Kalau permohonan cerai itu kan kemauan sang istri ya kan untuk mengajukan permohonan cerai. Nah, kalau pidananya kan kemungkinan ada unsur pidananya masih di situ. Ya sekalipun sudah bebas bersyarat, tetap saja sudah menjalankan hukuman kan itu. Ya. Jadi tetap bisa. Jadi misalkan seperti ini, nggak ada alasan mutlak si istri pengen mengajukan gugatan cerai. Si suami nggak mau menceraikan atau si pihak istri nggak mau menceraikan, tetap aja harus putus cerai. Sekalipun nggak ada alasan. Nah sekarang kalau si suami menolak untuk cerai atau si istri menolak untuk cerai, kan tetap aja bisa juga putus cerai kan seperti itu. Nah kalau salah satu pihak udah nggak mau melanjutkan rumah tangga, mau apa? Benar, Bu. Ya. Baik, Bu. Ya, mungkin yang lain barangkali. Apakah masih ada Oh, pertanyaan? izin Bu, boleh tanya lagi yuk. Satu lagi yuk. Boleh. Gini, kan saudara buku saya itu kan menikah ya. Kemudian punya anak 2. Laki-laki tapi itu. Kemudian ada lagi kakak suku saya. Istri kedua. Tapi kali itu atas permintaan istri pertama. Nah, kalau dengan istri pertama ini kan nyambung nih. Kalau dengan istri itu masih belum. Nah, ketika kan itu kan disyaratkan harus ada izin dari pengadilannya. Ketika mengajukan pengadilan itu kan ada sudah dibuatkan surat pernyataan tidak keberatan di madu ya, ditandatangani istri pertama, kemudian istri kedua, suami mengetahui kepala desa. Tetapi istri pertama ini tidak mau hadir ke pengadilan, misalnya ribet bolak-balik. Tapi kalau hanya tetap satu rumah, itu apakah tetap bisa dapat izin pengadilan meskipun istri pertama itu udah hadir pengadilan, tapi dapat cuma bekal surat pernyataan itu, apakah tetap bisa dikabulkan oleh hakim? Kira-kira. Ya, nggak bisa ya. Itu namanya isbat ya, isbat nikah. Jadi istri pertama wajib hadir. Oh, kalau udah hadir gimana? Konfirmasi. Itu biasanya tuh by phone. Dikonfirmasi dengan majelis ya. Oh, berarti harus konfirmasi melalui telepon. Iyalah. Oh, tetap bisa berarti waktu sidang melalui telepon tidak hadir langsung karena si istri pertama tidak mau, kalau istri kedua mau. Istri pertama kan tidak mau hadir kan?
Ya, Tetapi dia, alasannya biar tidak usah bolak-balik. ya kalaupun dia tidak bisa hadir, tetapi dia menyetujui, itu bisa dikabulkan. Kan nanti dikonfirmasi dengan majelis, dengan hakim. Konfirmasi itu kan bisa by phone. Oh iya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya kan yang penting istrinya kan bilang iya siap, saya setuju gitu kan. Oh, Nah, sangat setuju Bu. kalau ketika dikonfirmasi sama hakim, saya tidak setuju, ya nggak putus. Ya, pasti setuju. Karena yang melamarkan istri muda ini istri pertamanya, kata sepupu saya. Iya, putus lah itu. Bisa nanti kalau si istri pertama tidak bisa hadir, nggak ada masalah itu, nanti bisa dikonfirmasi ke majelis. Oh, bisa pakai cara seperti itu ya? Iyalah, bisa. Begitu, Pak. Iya. Baik Bu. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan nyalakan mic-nya. Untuk Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Pada ngantuk mungkin. Atau semangat dong. Ada yang merem ini. Kalau Mungkin saya ada ngantuk tapi belum ada lagi pertanyaan. Pak Handi barangkali mau bertanya. Bertanya Bu. Sedikit aja nih Bu Feti sharing nih Bapak Ibu. Jadi mau tanggapan Bu Feti aja. Jadi saya punya temen nih Bu. Kebetulan bukan di Indo ya, di Singapura. Jadi kliennya dia tuh pengen berdamai Bu. Dia punya klien pengen berdamai. Cuma ketika saya lihat bukannya didamaikan malah jadi bercerai. Nah, terus ada lagi klien dia pengen bercerai. Kemudian bukannya bercerai malah didamaikan. Nah, saya mau minta tanggapan nih dari Bu Feti nih selaku advokat di bidang perceraian nih untuk mengatasi nih Bu atau mungkin kiat-kiat menghadapi tuntutan klien apabila klien kita ingin berdamai. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu Feti ini terhadap klien tersebut atau solusinya hingga tuntutan klien bisa terkabulkan. Dan sebaliknya Bu, apabila klien ingin bercerai, nah apa kiat-kiat Ibu untuk apa namanya mengabulkan Bu dari segi semua aspek, termasuk aspek keluarga ya Bu. Izin Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi gini, yang pertama, ketika terjadi kasus perceraian, pengen damai itu kan, kalau perdamaian, tetapi ini pengajuannya pihak kuasa hukum yang mengatakan itu lanjut aja begitu ya. Si kliennya sih ingin berdamai Bu. Kita di pengadilan negeri kalau nggak salah ya, pengadilan negeri. Jadi si klien ini ingin berdamai. Nah, yang saya lihat dari si pengacara ini ya bukannya didamaikan malah jadi masuk ke persidangan gitu, masuk ke persidangan. Nah, kemungkinan besar kan pasti bercerai kalau sudah masuk ke persidangan. Jadi mungkin yang saya lihat atau mungkin yang saya ingin tanyakan, kisi-kisi Bu Peti nih, bagaimana nih apabila klien kita ingin berdamai? Nah, itu sampai ke tahap mana nih untuk secara keberhasilannya untuk memenuhi yang klien inginkan gitu, Bu. Jadi kalau klien ingin berdamai, itu nanti ada kan proses mediasi. Nah, itu gagal, Bu. Itu gagal. Makanya saya bilang sama ini orang, saya pernah bercanda gitu kan. Lo klien pengen berdamai, lo bikin cerai. Orang pengen bercerai, lo bikin damai. Lo gimana sih? Bahasa saya ya, lelucon saya pada saat itu ke dia gitu ya. Nah, kalau si klien pengen damai, ya kan,
tetapi si kuasa hukumnya mengajukan tetap mengajukan, ya repot juga begitu. Ya paling tidak Ya, ketika keduanya dihadirkan di pengadilan pada saat sidang mediasi, misalkan salah satu pihak tetap kekeh nggak mau berdamai, ya otomatis kan lanjut gitu. Tapi gini, nah itu saya mau lihat nih Bu dari Ibu nih. upaya kita lah ya, upaya kita sebagai kuasa hukum. Kita juga kan nggak menginginkan perceraian itu terjadi, betul nggak? Ketika Betul, betul, betul. tidak ada alasan-alasan yang kira-kira mengarah kepada perceraian gitu loh. Dan alasan itu tadi kan. Kalau saya pribadi, kiatnya itu aja. Tapi poinnya sebenarnya di mediasi ya Bu, atau mungkin dari pendekatan intens ya kepada Ya, suami mungkin ya Bu ya. betul betul. Intinya muaranya di Nah mungkin mediasi itu tadi. iya, Ketika iya. mediasi itu deadlock, berarti kan lanjut. Iya, Nah, pada saat itu lanjut ya dihadirkan juga kedua belah pihak. Nanti kan ada kan replik duplik kan? Iya, berarti presentasinya kalau sudah masuk sidang ya 50-50 sudah pasti bercerai ya 50-50 ya. Cuma kalau tahapannya mungkin masih di mediasi, besar harapannya mungkin bisa berdamai ya Bu ya. Iya kan gini, ini kan suami istri kan mau cerai, tapi kan pengacaranya pengen ini lanjut kan seperti itu kan? Oh enggak Bu, si klien pengen berdamai, suami ingin bercerai, gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan, kisi-kisi nih kita sebagai pengacara, bagaimana nih untuk mengabulkan keinginan klien untuk tidak bercerai alias damai, kisi-kisinya gimana? Karena yang saya lihat dari kasus teman nih Bu, klien ingin berdamai, tapi dibuat percaya sama dia gitu loh. Artian kata Ya, gini, ya hadirkan kan? kedua pada saat persidangan. Halo Bu. Iya, hadirkan keduanya pada saat persidangan. Sudah, Iya, tapi kan si laki-laki ingin bercerai, gitu loh Bu. ya nyatakan di depan persidangan. Berarti intinya sebagai pengacara dia gagal sih kalau menurut saya ya Bu. Iya. Gitu. Makanya saya pengen lihat nih dari Ibu nih solusi. Mungkin ada solusi nih dari pengalaman teman saya atau pengalaman yang saya lihat di lapangan. Mungkin juga ada teman-teman di sini gitu kan, klien yang minta berdamai. Mungkin ada solusi dari Ibu gimana caranya biar kedua pihak bisa berdamai gitu. Mungkin di tahap mediasi ada trik khusus gitu Bu. Mungkin ada trik khusus gitu. Jangan sampai ke persidangan. Ketika sudah sampai persidangan, kemungkinan damai memang sedikit kecil sih Bu. Kalau saya lihat ya Bu ya, kalau sudah sampai persidangan gitu loh, sedikit kecil kemungkinan bisa berdamainya gitu. Kalau masalah damai ataupun lanjut itu kan bagaimana kedua belah pihak ya antara si suami dengan si istri. Jadi gini, kita belajar dari pengalaman mengurus beberapa klien lah ya. Jadi ketika si istri mengajukan cerai itu kan akan terjadi kan sidang mediasi pertama ya kan. Nah, kalau sidang mediasi pertama majelis bilang itu mau benar mau bercerai atau mau lanjut kan si pemohon kan harus ngomong mau lanjut atau mau damai atau mau dikasih kesempatan lagi kan seperti itu. Nah kalau si pemohon bilang lanjut kan berarti harus dilanjut. Tapi kalau si pemohon bilang saya akan kasih kesempatan ataupun kita mau adakan upaya damai ya otomatis kan perkara berhenti. Tapi kalau sebagai kuasa hukum kan kita juga nggak bisa memaksakan ya. Ya artinya ketika si klien memang mau cerai ya kita nggak akan ada upaya lagi gitu loh. Maksudnya upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Karena kita pendampingan di sini. Tapi sedikit ada pengalaman juga nih, Bu Feti, izin ya, boleh share ya. Jadi saya juga punya teman, ada pengalaman juga. Nah, ini versi berhasilnya, Bu. Jadi ketika si klien ingin bercerai, dia bisa bikin damai. Dia punya klien perempuan, dia pengen gugat cerai suaminya. Dia bisa bikin damai, Bu. Nah, ini yang saya pelajari nih. Jadi saya tanya nih, kisi-kisinya gimana, Bro? Kok bisa sih orang mau bercerai lo bikin damai? Nah, ini beda orang ya, Bu, beda orang. Nah, ketika dia berbicara dengan si klien wanita, dia tanya dari hati ke hati, Ibu, kalau mau bercerai, nanti ke depan Ibu mau apa? Ibu kerja nggak? Enggak, Pak.
Terus mau makan apa? Kalau bahasa kata gitu kan. Ibu mau menghidupi anak ibu dengan apa? Sementara ibu kan masih tergantung sama suami. Ya, kalau Tapi itu kan mungkin alasan itu masuk akal lah kalau ada pertanyaan seperti itu kan. jadi kalau saya lihat ini adalah bentuk kita dari hati ke hati nih, Bu. Dia ngobrol dengan istrinya, lalu kemudian dia ngobrol sama suaminya. Ya, jadi gini, ini juga kita bicara pengalaman ya. Kita Hmm. bicara pernah ada juga ya kan, si istri menggugat cerai si suami. Itu udah mantap lah dia mau menggugat cerai suami ceritanya itu kan, karena dengan alasan-alasan yang masuk lah ya, masuk kemungkinan bakal diputus dengan majelis itu kan. Tetapi ya si kuasa hukum ini, si pengacaranya ini lucu, ya kan? Dia adakan upaya damai itu di luar persidangan. Dibukalah semua dalil-dalil kan secara agama itu, begini gitu kan. Padahal kalau secara permohonan ataupun secara isi gugatan tuh saya yakin itu bakal dikabul dengan majelis. Tapi rupanya si pengacara ini memberikan masukan tuh masuk rupanya kan di pikiran si istri ini kan. Iya. Akhirnya pada saat sidang mediasi pertama, si istri tanya sama majelis, Ibu apakah mau dilanjut ataupun apa mau damai? Nah si istri menjawab kan, ya yang mulia saya masih memberikan kesempatan katanya kan. Nah udah akhirnya tidak berlanjut kan. Itu pun karena dibukalah itu kan segala macam dalil-dalil apa itu kan. Tapi kan begini Pak Andi, kalau kita bicara status cerai gugat atau gugat cerai itu memang agak riskan juga ya, agak pelik juga ya. Kenapa? Karena itu kita bicara masalah hati ya, masalah hati, perasaan, keadaan, situasi dan kondisi kan seperti itu. Ketika salah satu pihak sudah mengajukan gugatan cerai atau cerai talak, itu kan berarti jelas ada alasan yang krusial kan seperti itu. Nah untuk si penasihat hukum tadi ya harus bisa membaca gitu loh. Nah sekarang begini, orang mau cerai kok kita halang-halangin mau cerai. Ya kalau memang kita di luar persidangan kita sudah kasih pemahaman begini, dampak perceraian itu nanti akan begini misalkan. Nah si kedua belah pihak itu tetap kekeh nih pengen bercerai ya, mau apa kan itu. Tapi alangkah bagusnya ketika si suami atau istri mengajukan gugatan cerai, tetapi bisa didamaikan yaitu itu ya alhamdulillah gitu lah. Biasanya perdamaian itu kan terjadi pada saat di luar persidangan. Jadi ketika sidang mediasi berjalan itu nggak dilanjutkan seperti itu. Oke, siap Bu Betty. Terima kasih banyak nih atas sharing-sharingnya nih. Saya serahkan kembali kepada Ibu moderator. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin bertanya. Cuman mau menambah kalau boleh. Apa boleh? Ya silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini kebetulan kami juga banyak klien juga terkait dengan perceraian. Di samping kami juga fokus di pidana. Kenalkan, saya Cipta Hamzah. Saya juga dikasih amanah dari Ibu Ketua sebagai Ketua DPD Jawa Timur. Nah, malam ini kan sekalian juga saya ingin memperkenalkan diri. Nah, pertama dalam berbicara masalah hukum ini kan harus membedakan bahwa di situ ada namanya informasi hukum dan ada fakta hukum. Ketika berbicara fakta hukum, maka tentunya walaupun dalam mediasi tidak ketemu solusi, terkadang di dalam pembuktian itu juga bisa islah atau damai. Dan ini juga sering kami lakukan, biasanya kita tanya dari hati ke hati, ternyata juga misalnya tuduhannya
yang laki-laki selingkuh, kemudian nafkah, dan yang ketika tidak terbuka, terkadang kita ajak bicara bertiga. Ternyata di situ ada kesepakatan bersama, ya tak? Sehingga kesepakatan bersama ini di situ kita bikinkan surat kesepakatan bersama berbasis hukum. Sehingga esoknya seharusnya sudah putusan dan alhamdulillah perkara itu bisa dicabut. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan materi gugatan misalnya betul-betul yang luar biasa, tapi kan kita juga bisa mempelajari sesuai dengan berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 misalnya, bahwa di situ kan harus bisa rumah minimal 6 bulan. Nah, itu. Ini juga perlu menjadikan pertimbangan, kan bagaimanapun kita ini sebagai lawyer kan juga mendepankan hati, sekaligus kita niati sebagai misi dakwah. Gimana caranya supaya dalam persidangan ini betul-betul ketemu Islam. Walaupun nanti akhirnya juga terkadang juga susah juga. Nah, dari sini saya juga perlu menyampaikan kepada teman-teman, walaupun kita ini intinya adalah sebagai pendampingan, tentu bahwa bagaimana cara kita mencari titik temu itu. Sehingga di sini peran pengacara mencari surga itu sangat luas sekali. Gitu. Jadi akan-akan kita misalnya mendampingi seorang istri ya, kita tanya, sudah yakin tak kamu cerai? Iya Pak, karena saya begini. Misalnya suamimu sudah tidak begini-begini lagi, apakah kamu mau islah? Dan itu alhamdulillah, semua bisa islah. Nah, dari sinilah fakta hukum ini memang terkadang ini juga beda dengan realitas. Ketika realitasnya seperti itu, ternyata di fakta hukum, walaupun di mediasi tidak ada ketemu solusi, kadang-kadang pada waktu pembuktian ada solusi. Dan saya juga berharap kita sebagai bagian dari advokat Indonesia ini betul-betul mendepankan hati dari hati, sehingga misi dakwah itu betul-betul bisa tersampaikan secara luas. Mungkin itu Bu, ini hanya masukan sekaligus tambahan saja, karena kita juga bagian sebagai keluarga besar, maka mau tidak mau kita harus saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Terima kasih. Iya. Terima Ya, jadi kasih Pak Ketua DPD Jawa Timur, Pak Suyipto. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Ketum. ya, jadi gini, perceraian itu kan tidak selalu menjadi satu-satunya solusi ya. Kalau masih ada kemauan dari kedua belah pihak, beberapa jalan juga bisa dapat ditempuh. Misalkan kita mencari akar permasalahan, apakah masalahnya nafkah, selingkuh, campur tangan keluarga, komunikasi, kekerasan, atau masalah lain. Yang kedua, misalkan membicarakan masalah itu dengan tenang. Hindari pembicaraan masalah ketika kita sedang marah. Fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Yang ketiga, bisa kita membuat kesepakatan tertulis, misalnya mengenai nafkah, tempat tinggal, waktu bersama, tanggung jawab anak, komunikasi, atau kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Bisa juga kita melibatkan pihak ketiga yang dipercaya. Karena dalam hukum Islam sendiri, Al-Quran kan menganjurkan mengutus hakam dari keluarga masing-masing apabila terjadi konflik dalam rumah tangga. Seperti kan tertera dalam surat An-Nisa 35 kan, jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Nah, terus bisa juga melalui konseling perkawinan atau mediasi. Dan juga ada kan musahabah diri itu kan, memberikan waktu untuk memperbaiki. Kadang pasangan itu tidak langsung berubah, namun perubahan juga harus bisa kelihatan dalam tindakan, jadi bukan hanya janji. Jadi seperti itu. Perceraian itu bukan satu-satunya solusi. Kalau memang masih ada kemauan dari kedua belah pihak untuk melakukan jalan damai. Itu kita lihat dari kompilasi hukum Islam sendiri ya.
Ya beda persoalan kalau misalkan si istri selingkuh atau si istri nikah lagi ketika masih dalam apa pernikahan seperti itu kan sudah nggak bisa lagi dilanjutkan. Tapi kalau permasalahan hanya masalah nafkah atau pertengkaran terus-terus itu kan kita bisa carikan solusi. Tetaplah di sini kita mengedepankan hati nurani, ya. Ketua DPD Jawa Timur. Begitu saya rasa ya mediator, atau mungkin barangkali ada pertanyaan mengenai permasalahan surat kuasa, isi gugatan. Kalau surat kuasa tadi kita sudah bahas ya, untuk masalah gugatan permohonan, persyaratan misalkan persyaratan pendaftaran perkara. Mungkin ada pertanyaan lain? Bu, mau bertanya boleh? Silakan, silakan. Bu, kalau ada istri ingin mengajukan gugatan cerai, tapi di mana kondisi dia tidak tahu di mana suaminya berada, apakah bisa mengajukan gugatan tanpa kehadiran suami? Bisa. Jadi ajukan cerai gaib ya. Oh, oke. Syarat-syarat mengajukan cerai gaib bagaimana, Bu? Nanti minta surat keterangan atau surat pengantar dari kelurahan. Bisa RT, RW, kelurahan. Jadi tidak diketahui keberadaannya. Itu masuknya cerai gaib. Oke, jika sudah diputuskan cerai, Bu. Nah, kan sedangkan mereka punya harta bersama. Harta bersama itu bagaimana pembagiannya? Sedangkan suami tidak tahu di mana rimbanya, istilah seperti itu. Itu kan nanti kan diputuskan di persidangan. Oke, ya Kan oke. pada saat permohonan kan. Oh, baik, Bu. Jadi kita mengatur isi putusan. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, izin Bu Ibu pemateri, apa Ya. kita tutup saja pelatihan malam ini? Monggo barangkali ada yang mau bertanya lagi. Kalau diizinkan, kami boleh melengkapi, Ibu. Barangkali ada yang mau melengkapi, boleh. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan masalah surat kuasa. Ya, pertama surat kuasa ini untuk teman-teman. Di mana ketika surat kuasa itu kita juga akan meminta hak asuh anak, maka harus balance sinkron antara surat kuasa dengan isi gugatan. Jadi di situ harus disertakan ya. Jangan sampai isinya cuma gugatan ternyata tidak ada hak asuh anak, maka terkadang kita juga ditolak gitu loh. Jadi harus sinkron. Kemudian yang kedua, terkait dengan gugatan secara gold ini, memang kita harus minta surat keterangan bahwa beliau tidak ada di tempat. Misalnya beliau orang mana, nah itu kita biasanya ke kelurahan atau ke kepala desa. Ya, tak? Memang nunggunya agak lama, mungkin sampai 6 bulan, baru nanti ada agenda sidang. Itu. Kemudian terkait dengan waris atau harta gono gini, memang terkadang juga tidak bisa kita ajukan bersama-sama, karena memang harus fokus salah satu biasanya. Kalau di Surabaya itu, kalau cerai ya cerai saja, sebab kadang-kadang prosesnya sangat panjang sekali. Baru cerai aja kadang-kadang ketika ada perlawanan itu sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, belum lagi nanti harta gono gini. Makanya di pengadilan itu kadang-kadang ada kebijakan, kalau cerai saja, kalau gugatan harta gono gini berarti harus harta gono gini. Ini kan sebenarnya peluangnya pengacara, jadi jangan langsung dijadikan satu supaya pengacara kan juga dapat fee 2 kali. Begitu ya, Bu. Ya. Izin, boleh saya cerita pengalaman pribadi barangkali ya, ketika mengurusi klien ya. Jadi begini, saya pernah menangani klien. Mereka hidup berumah tangga itu dari tahun 2019.
Nah, dari pernikahan tahun pertama dan kedua itu kan perselisihan terus menerus ya kan, masalah ekonomi ya kan. Terus masuk ke tahun kedua, si istrinya itu nikah kembali dengan laki-laki tanpa persetujuan si suami. Artinya kan itu kan sudah masuk ke ranah pidana ya kan udah pasal perzinahan. Tapi suami nggak mau menuntut istri dengan alasan kasihan seperti itu kan. Kita ajukan, ini pengalaman pribadi, kita ajukan lah ke pengadilan agama saat itu. Jadi karena si istri ini juga kan nggak mungkin juga hadir ya kan, walaupun kita tahu alamatnya, si istri kan nggak mungkin bisa hadir juga ke persidangan. Akhirnya kita buatlah itu alamat si termohon itu di alamat lain gitu loh, yang sesuai dengan wilayah hukum pengadilan agama. Mau tidak mau datang kan surat panggilan pertama kan, surat panggilan kedua, nah, kan si istri tidak hadir. Sidang mediasi tidak hadir, terus masuk ke sidang berikutnya, itu majelis kan langsung putus itu kan, karena kan sudah panggilan kedua tidak hadir. Itu otomatis itu langsung diperspek gitu kan. Nah, itu pengalaman pribadi saya ngurusin klien seperti itu. Nah, kadang-kadang kan si istri sudah selingkuh ya kan, nikah lagi tanpa pengetahuan. Nanti ketika di persidangan kan suka berkelit gitu kan. Nah itu akhirnya kita buat alamat istri dengan alamat yang berbeda gitu loh. Itu pengalaman saya seperti itu kemarin untuk klien. Mohon izin Ibu Advokat Pratiwi, terkait dengan hal itu di Surabaya ketika memberikan undangan itu memang harus orangnya sendiri yang menerima gitu. Jadi terkait dengan alamat itu memang kebijakan juga masing-masing pengadilan yang ada. Jadi Jawa Timur ini betul-betul tidak bisa. Jadi walaupun di situ ada yang terima, pasti dari pihak dari pengadilan atau dari kantor pos itu mesti minta KTP yang bersangkutan, begitu loh. Nah, ya. Terkadang ketika kita susupkan ke alamat yang lain, mesti mengatakan tidak ada di sini. Nah, kecuali memang sudah kita kontak. Nah, walaupun kita kontak, nanti pasti juga butuh alat bukti bahwa kemarin yang terima undangan adalah si A, si B. Nah, seperti itu. Ini siapa? Ya. Mesti sudah diklarifikasi ke kita. Ini kita juga harus hati-hati. Jadi izin, ini kita bicara berdasarkan pengalaman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan masing-masing pengadilan agama itu kan beda-beda ya. Ada ketika mengirimkan surat panggilan kepada termohon itu mereka harus foto ataupun tanda tangan sebagai penerima kan seperti itu. Tetapi ada juga itu melalui pos ya kan. Yang penting udah diterima dengan sesuai dengan alamat gitu loh. Nah kebetulan ini yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti itu. Siap. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya atau izin untuk Bu pemateri untuk kita tutup acara ini? Ya, jadi begini, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan kami anggap sudah jelas, jadi sebagai penutup, saya cuma ingin menyampaikan bahwa perceraian bukanlah perkara yang seharusnya ditempuh dengan terburu-buru. Setiap rumah tangga tentu memiliki ujian dan permasalahan. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, hendaknya setiap permasalahan diselesaikan terlebih dahulu melalui komunikasi, musyawarah, nasihat, atau upaya perdamaian. Tetapi apabila segala upaya telah dilakukan dan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, maka perceraian hendaknya ditempuh melalui jalan yang baik, bermartabat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tapi yang paling penting, jangan sampai konflik antara suami istri. Karena gini, meskipun hubungan perkawinan berakhir, hubungan sebagai orang tua tetap ada kan. Anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan perlindungan orang tua. Jadi setelah itu bolehlah rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikan dengan cara yang baik. Ya, jadi demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila terjadi penyampaian materi terdapat kekurangan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum mengakhiri acara Zoom kita kali ini, kita akan melakukan foto bersama. Jadi untuk peserta yang belum mengaktifkan kamera, mohon diaktifkan kameranya. Oke, saya bantu hitung ya, boleh nih ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, mohon diaktifkan ya kameranya. Kita ambil dokumentasi. Satu, dua, baik. Untuk yang kedua, baik. Sudah, Bu Leni. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula kegiatan Zoom kita malam ini. Bapak Ibu dipersilakan leave Zoom setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih semua. Terima kasih semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh.